Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Im Indra dari kelas Teknik Informatika Non-Rek B1. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa komponen komputer atau laptop. Yang pertama, RAM, Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. RAM ini DDR4 berkapasitas 8 GB, merek Samsung, kecepatannya 3200 Hz. Yang kedua, HDD atau hard disk drive. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan di komputer atau laptop. Hard disk ini bisa menyimpan berbagai file, contohnya seperti video, dokumen, aplikasi, dan lain-lain. Hard disk ini berkapasitas 500 GB, kecepatan dari laptop. Yang ketiga, SSD atau solid state drive berfungsi sebagai sama seperti hard disk, yaitu penyimpanan, berfungsi sebagai tempat penyimpanan seperti dokumen, file, dan sebagainya, sama seperti hard disk. Di sini saya punya SSD NVMe M2 atau M2. Di sini ada dua versi, yang ini pendek, yang ini panjang. Yang keempat, main power adapter laptop. Main power adapter laptop ini berfungsi sebagai mengubah tegangan AC ke DC masuk ke motherboard dan diolah oleh main IC power laptop. Yang kelima, adaptor atau kabel SATA. Di sini saya punya adaptor SATA untuk hard disk atau SSD. Yang keenam, casing laptop. Di sini casingnya laptop yang saya akan rakit nanti. Ini dia. Casing ini tipenya Lenovo IdeaPad Slim 3 15 ITL 6. Di sini ada baterai laptopnya. Kemudian ini kabel speaker. Sama ini terhubung kabel speakernya, cuma punya satu kabel di sini, lalu terhubung ke speaker sini, sampingnya lagi. Di sini ada kabel baterai. Di sini ada kabel fleksibel keyboard. Dan ini kabel backlightnya, backlight keyboard atau lampu keyboard, yang fungsinya sebagai penghubung ke motherboard atau mainboard. Kemudian ini ada fleksibel touchpad laptopnya, nanti juga akan terhubung di motherboard. Kemudian ini ada pub yang terhubung ke. Di sini juga ada kabel fleksibel, tombol power dan USB port. Tombol power dan port. Di sini tombol powernya. Kemudian port USB 3.0
dan port memory card. Yang ketujuh, motherboard. Motherboard ini, tipe motherboard ini yaitu Lenovo IdeaPad Slim 3 15 ITL6. Baterai CMOS. Ini yang warna hitam ini baterai CMOS laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15 ITL6. Baterai CMOS ini berfungsi sebagai penyuplai tegangan secara terus-menerus agar settingan yang ada di chip BIOS kita itu atau program BIOS kita itu selalu terjaga. Contohnya seperti tanggal, waktu, hari, dan sebagainya. Yang kedelapan, prosesor. Ini prosesor laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan kode SRK04. Spek dari prosesor ini yaitu Intel Core i5 Gen 11 generasi ke-11 dengan tipe di belakangnya itu tipenya G yang include dengan GPU. Jadi prosesor ini sudah dilengkapi dengan GPU Intel Iris Xe Graphics. Yang ke-10 yaitu IC Power atau main IC Power. Ketika main adaptor cas laptop kita yang berfungsi sebagai pengubah tegangan AC ke DC lalu dicolokkan ke motherboard ini, nanti akan tegangan tersebut, misalkan tegangan dari adaptor itu 19 volt, kemudian kita colokkan ke motherboard, masuk ke motherboard, nanti tegangan tersebut akan dibagi-bagi atau dikelola oleh main power atau AC power. Ini berfungsi sebagai pengatur, penyuplai atau pembagi tegangan. Dia yang berfungsi sebagai membagi-bagi tegangan ke komponen-komponen yang ada di motherboard ini. Yang ke-11, port. Motherboard ini dilengkapi dengan port. Yang pertama, port power, berfungsi sebagai penerima power atau cas. Yang kedua, port USB 3.0 yang mempunyai banyak fungsi, bisa digunakan untuk mencas, transfer data, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, port HDMI yang berfungsi sebagai alat transfer audio dan video yang berkualitas tinggi dari perangkat lain ke perangkat lain, dari motherboard ini ke perangkat lain atau perangkat lain ke motherboard ini. Contohnya seperti monitor, proyektor, berfungsi sebagai pengisian daya, transfer file, dan yang keempat, port USB Type-C yang berfungsi sebagai mentransmisikan data pada kecepatan yang lebih tinggi. Yang keenam, port audio jack, berfungsi menghubungkan alat audio seperti mic, headset, speaker, dan lain-lain. Mungkin saja beberapa penjelasan saya tentang komponen-komponen komputer atau laptop. Langsung saja kita rakit laptopnya. Motherboard. Di sini ada prosesor dan kode prosesornya itu SRK04.
Spesifikasinya Intel Core i5. Jadi prosesornya ini sudah dilengkapi dengan GPU Intel Iris Xe grafis. Kemudian di sini baterai CMOS atau CMOS berfungsi sebagai menyuplai tegangan secara terus-menerus agar settingan yang ada di chip BIOS kita tetap terjaga. Contohnya seperti jam, tanggal, hari, tahun, dan settingan yang ada di BIOS kita. Kemudian di sini ada slot RAM DDR4 kecepatan 3200 Hz. 3200 Hz. Kemudian di sini ada main IC power laptop yang berfungsi sebagai mendistribusikan tegangan ke komponen-komponen yang ada di motherboard ini. Jadi dari adapter cas kita itu yang berfungsi mengubah tegangan AC ke DC, misalkan 19 volt, lalu masuk ke motherboard ini, kemudian dikelola oleh IC power atau main power mendistribusikan tegangan itu atau membagi-bagi tegangannya ke komponen-komponen yang ada di motherboard ini. Kemudian di sini ada port SATA M2 atau M.2. Jadi di sini kita bisa pasang SSD kita yang panjang langsung. Bisa juga pasang langsung SSD kita yang M.2 yang pendek. Kalau kita pasang yang pendek, kita harus menggunakan alat tambahan. Kita pasang yang pendek, kita membutuhkan alat tambahan. Pertama, ini harddisk SSD M2, ini RAM DDR4 3200 Hz, ini mainboard laptopnya, ini codingnya, sistem pendinginnya, casing dan keyboard laptopnya. Ini bentuk casingnya. Pertama-tama kita pasang motherboardnya. Yang pertama kita pasang fleksibel touchpadnya. Nah, kita pasang motherboardnya ke kemudian kita pasang soket fingerprint.
Kemudian kita pasang soket tombol power dan port yang ada di sini. Ada dua port di sini, SD card dengan port memori SD card dan port USB 3.0. Kemudian kita pasang soket fleksibel backlight keyboardnya. Kemudian soket fleksibel keyboard. Pastikan garis ini pas di penutup konektornya. Kemudian kita pasang baterai CMOS. Lalu kita pasang soket speakernya. Kemudian kita pasang soket kipasnya. Lalu kita pasang cooling atau pendinginnya, distribusi pendingin, pembuang panas sekalian pendingin. Lihat urutan angka yang ada di baut masing-masing. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Nah, sudah terpasang. Kemudian kita pasang RAM-nya. Lalu kita pasang penutup RAM-nya. Lalu kita pasang SSD-nya. Di sini saya akan pasang SSD yang pendek. Jadi saya butuh alat bantuan.
Kemudian kita pasang soket baterainya. Terakhir kita pasang casing backdoornya. Lalu kita pasang bautnya. Dan laptop kita sudah selesai, siap untuk digunakan. Perakitan laptop kita sudah selesai, siap untuk digunakan. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.